may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita berkumpul di pagi ini dalam rangka majelis subuh. Insyaallah pagi ini tanggal 7 Zulhijjah ya. Kita masih Allah beri kita nikmat sehat, nikmat afiat. Tanggal 7 Zulhijjah, 8, 9, 10 Rebo insyaallah sudah lebaran. Yang siap kupon jangan hilang lagi kuponnya yang sudah dapat kupon. Salawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ela bapak ibu-ibu, rasanya ada tandanya di sini. Bulan yang lalu kami sudah menyampaikan atau kita sudah sama-sama membahas masalah kurban. Kita coba mbak hikmah disambung-sambung ke hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mendidik anak yang soleh. Aitat kami lah bercucung, bukan lagi anak. Ya sudah, kita ulang-ulang lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada anak berarti ngajari anaknya. Kalau ada ponaan berarti ngajaran ponaan. Kalau ada cucung ngajar cucung. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa nanti ada kejadian di hari kiamat. Di hari akhir itu ada sepasang suami istri. Mereka ini sudah siap masuk surga, Pak Bu. Suami istri ini sudah siap masuk surga, sudah ada di pintunya surga. Tapi kemudian ketika mereka nak masuk, masuklah jatuh di uji malaikat. Kaget ujinya. Uji laki bini tadi ngapo? Kami ni tak uji Bang Leoso Palembang tu tak leren kalau belum masuk ke surga ini tak ngajak anak kami. Anak kami semata wayang, sikok tak katik katanya. Kemana lah budak itu? Nah, uji malaikat. Kalau enggak itu nak cari ke dulu. Dicarilah si anak tadi. Nunggu suami istri tadi belum masuk surga. Nunggu si anak tadi. Walhasil dapat budak ni tadi. Anaknya yang sikok ni lah tadi. Datang dibawa kepada mereka. Tapi anehnya dan sayangnya, kedatangan anak tadi dikawal oleh malaikat penghuni neraka, malaikat neraka. Malaikat neraka yang ngawal. Nah, katanya. Dijengoklah anaknya tadi, ketemu dengan emaknya, dengan mbaknya. Uji emaknya, ya Allah nak, kau ngapu jadi hitam mak ini? Ayo maknya hitam, masuk neraka-nya. Ngutung. Walhasil nyingok mbak dengan maknya tadi, nyingok orang tuanya tadi, apa kata anaknya? Nah ini yang tak disangka-sangka. Marah anaknya ni Pak Bu. Wih kamu orang dua ni katanya, bahasa kita ni, tak bertanggung jawabnya ni. Ngapu mak itu je. Kamu selama di dunia itu tak pernah mikir ke aku. Kamu sibuk gawe kamu tu lah. Kamu ibadat kamu tu lah. Kamu urusan aku tu lah. Tak pernah kamu mengenal ke aku dengan semayang, dengan haram, dengan haram. Tak pernah uji anaknya. Kesaksian si anak tadi. Ya, aku bermaksiat, kamu cak-cak tak tahu baik. Tidak pernah nian kamu tu ngajar ke aku. Gara-gara kamu macam itulah aku ni masuk neraka. Uji si anak. Nah, na'udzubillah, karena kesaksian si anak tadi, maka wong buikok ni tadi, sepasang suami istri tadi, urung masuk surga. Akhirnya mereka masuk dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau cerita ni sebenarnya sama, matanya pecah yang benar galak kita dengar dulu. Cerita Zainuddin MZ almarhum. Ada orang nak masuk surga, uji malaikat. Bang sini dulu kan, mau kemana lu katanya kan. Nah itulah ceritanya. Jadi na'udzubillah, ada orang tua yang bisa masuk surga karena lantaran anaknya. Anaknya hafiz Quran. Anak hafiz Quran itu baca ngajak uang 10 untuk masuk surga. Ada juga na'udzubillah sebaliknya, wong tua bisa masuk neraka gara-gara anaknya.
Ya tentu cita-cita kita, harapan kita mempunyai anak atau keturunan yang bisa qurrata ayun, yang pajaknya nangka hati. Tapi usahanya cak mana? Nah, kalau Nabi Ibrahim sudah ngasih contoh kepada kita, ini kejadian gak sebentar lagi. Hari raya kurban, hari raya penyembelihan ini kan lantarannya asal usulnya kan dari apa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya bunayya ini ara fil manami anni asbahuka fanzur mazataro. Ya anakku, aku nyengok di mimpi, aku menyembelihmu. Apa pendapatmu nak? Apa jawaban anak yang soleh? Apa jawaban Ismail? Ya abatib alma tu'mal satajiduni insyaallah minas sabirin. Yo kalau perintah Allah ya ini abahnya gawi gelah. Nah itu contoh anak yang soleh hasil didikan Nabi Ibrahim. Jadi cara mendidik anak ini memang berat Pak, berat tak berat, nak dikata ke enteng berat, nak dikata ke tak berat, apa? Berat enteng. Kenapa beda zaman? Zaman kita kecil dulu, termasuk aku nih ngalami dulu, ya. Belum ada HP, belum ada yang halal. Maksiat itu kalau kita nak nyari maksiat zaman dulu, kita nak metu rumah dulu Pak. Maaf ya. Dulu jiwa, di mana lah nyari. Dulu ada yang porno-porno ni lah ada, cuma nak dicari dulu. Pengalaman Ustaz. Ya kita pernah ngalami SMP. Tahan mah kawan aku dulu nyari ke Cindi kan, nyari buku porno. Ya, aku nyari CD zaman itu. Ya, dulu maksiat kita nak metu dulu. Ya pada masanya kan loh Pak. Ya, wah ada film ini aja. Sudah ke Cindi mencari, nambang kerai tadi. Woi, dek, kau yang masih kecil yang pecah bulu kau ni kayaknya. Ya. Nah, tapi sekarang naudzubillah, maksiat itu tak perlu lagi kita keluar rumah. Maksiat itu masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar. Lewat apa? Lewat ini nah. Cukup pakai jari jempol, pakai jam apa? Pakai telunjuk dapat wong sekarang nak maksiat. Tidak perlu nak nyari kemana-mana lagi. Naudzubillah. Nah, itulah kata saya tadi, kata kita tadi, lebih berat dari dulu. Nah ini yang takutnya kalau kita lah lewat masanya, ya. Yang takutnya inilah yang bakal kena dengan anak-anak kita, ya. Dan naudzubillah lah banyak berita, ya Allah anak numak dewe. Ini lahat. Kalau tidak salah sebulan yang lalu, gara-gara apa? Gara-gara anak minta duit beli slot apa ya? Kalau tidak salah beritanya tuh. Oh ya Allah, maconya besungkan, tak sanggup gitu. Maka kita ini tak diajarkan oleh baginda Rasulullah, disaksikan oleh sahabat, doa yang tak lepas dari solat. Setelah solat itu Rasulullah tak pernah lepas salah satu doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang dibaca Haji Jul tadi. Itulah salah satu upaya, salah satunya. Tapi apa yang diajarkan dalam agama untuk anak ini, konsep yang diajarkan oleh agama, ya. Dan memang konsep ini kalau diterapkan ini akan berdampak dalam kehidupan anak itu. Kita ini bukannya ini Pak, bukan bagus ada konsep kalau aku dikirimi wong rumah beberapa hari yang lalu. Parenting orang tua, nah jaga beliau ini tulisannya canggih gini, tak temakan deh kita. Memang bagus. Cuman kita secara agama ini ada hal yang semestinya kita lakukan. Yang anak ni ada hal yang berapa hal, ada 4 hal yang harus dijaga. Yang pertama apa? As-shalah. Salatnya budak ini. Dari dia kecil, kalau ada cucungnya dulu, ya. Ini ngajari bukan buaya sebenarnya, ngajari wong lah pengalaman, ya. Tapi itulah untuk agama ni kita kupas-kupas lagi. Ngajari anak ini jangan lepas ikut salatnya. Jangan anak itu ditanam kelak di dalam anak dari kecil bahwa sholat itu penting. Jangan anak yang penting sholat, yang penting semayang lah budak menekan dakwah. Ayo kami di masjid ujungnya. Tidak apa-apa, jangan marahi, benar jangan dimarahi. Cuman juga ada keseimbangan. Wong tua yang punya anak diajari. Kami ada musola belakang itu. Kalau ku jengok, ya Allah langkah halusnya kau nilai ke musola. Halusnya Pak masih mungkin baru 3 tahun 4 tahun apa ya. Sudah ke musola bagus. Cuman yang sayang itu wong tuanya kemana? Ini nitip ke budak apa jaku kamu nih?
Aku mungkin pernah cerita dulu ngajar ngaji. Belum maghrib, lah kumpul di rumah. Woi, jaku kamu ni alangkah cepatnya. Kita nak sembahyang maghrib dulu. Aku nak ke masjid. Iya Pak, ini Pak Ustaz ngapo. Suruh mak kami kencang-kencang lah metu dari rumah. Dia nak nonton. La haula wala. Mak yang nak nonton apa dulu? Drama apa yang iya. Kita suruh rumah kita penuh dengan anaknya, sudah ke masjid dulu jaku. Oh, jaku. Itulah kadang tak perhatian kita dengan ibadah anak ini. Bersama solat itu. Yang penting budak semayang metu dari rumah, baknya dak katik, emaknya dak katik. Bukan tak boleh, memang bagus ujian jangan dimarahi budak itu, tapi ada kalau yang datang tu budak tu lah semayangnya bagus, tidak ribut lagi, lemak juga pengurus, kesian pengurus masjid. Mikir ke selang bocor, hapus kalau macam. Dia datang kakek sesudah wong lah semayang baru datang guduk rami pula. Nah itu. Apalagi sholat Jumat. Bayang ke bawang dari rumah tu niatnya. Ini ada biar ada keseimbangan jaku kami itu. Kita dari rumah ni nak semayang Jumat tu kan niat kita pengen nak khusyuk, pengen nak nyaman. Nah berdosanya kita kalau yang itu terjadi. Kalau itu terjadi di anak kita, cucu kita. Gara-gara anak kita tadi uang kehilangan momennya tadi, momen khusyuknya hilang. Lagi nak sembahyang Jumat, mestinya khotib atau khotib. Ya kita sebutlah di Masjid Taqwa, Masjid Taqwa Pak. Masjid Taqwa zaman itu, tidak tahu kalau sekarang. Akulah ngomongin pengurusnya, kamu tuh kirim surat ke sekolah. Masjid Taqwa itu budak ada sekolah apa itu, SD sama SMP itu. Sembahyang Jumatnya disuruh gurunya di Masjid Taqwa itu. Ya. Raminya na'udzubillah sampai pernah kutip tu, oi anak-anak diam dulu. Dia ceramah, dia dah baca lagi. Beramuk singgungnya di pucuk itu. Jadi aku kirim surat dan pernah kenapa kami pernah ngalami Masjid Baitul Majid di Aichi itu. Ya kita sebutlah SMP 1 Pak, budak SMP 1. Ya namanya budak. Semayang datang duluan. Kami masjid tu lantai budak SMP itu. Bukan berzikir, main HP, main game. Lemak. Yo inilah. Ada AC, dingin, ngumpul yo main HP. Jadilah yang penting budak semayang. Nah yang itu yang kadang standar kita jadi nurun. Kaget lah ya aku bukan HP. Aku marahi, bukan aku marahi. Aku ngomong jangan buka HP lagi. Kamu tuh main ini geduk-geduk bunyi pula kan. Ada yang datang duluan Jumat itu dia nak semayang dulu. Aku nak semayang hajat, aku ada hajat, ada kekhususan. Dia datang duluan semayang Jumat. Terganggu tak dengan yang macam itu? Nah jawabannya siapa? Nah makanya kita hati-hati dengan sholatnya anak kita, dengan zuriyah kita. Kalau sudah nyago sholatnya, berarti kita juga nyago segala unsur yang berhubungan dengan sholat. Budak yang sholat itu berarti wuduknya sudah benar. Ya. Kalau budak itu sudah semayang berarti pakaiannya sudah benar. Kalau budak itu sudah semayangnya benar, otomatis istinjanya benar. Apa istinja? Kebersihannya dari najis. Ya. Berapa banyak budak sekarang kencing masing-masing. Ya aku bukan ngatok di depan rumah tuh. Bunyi apa dia? Jago boleh deng bocor apa? Anak wong kencing ngadep rumah kita, kencing lah. Oi, jago gitu ada anak perempuan, Pak. Anak tetangga tadi, ku teriak ke, besar kan yang suaraku biar maknya tahu. Nah waktu kebenaran ada orang meninggal, berapa 3 bulan yang lalu di belakang itu, tukang model yang belakang sini, apa yang galak jualan almarhum aku lupa namanya. Jualannya katanya di simpang ini, bukan, simpang Marmo nih, simpang peti kemas di depan itu, meninggal, yang model itu. Beneran aku ceramahnya, nah ini dia kesempatan memang. Jadi bukan ujaku main ini Pak, maaf ya jaku. Kalau anak kamu kecil-kecil itu kencing sembarangan jaku, kencing sebelah musola, ya lemak lapang, ada got, kencinglah di situ, kencing masing-masing. Kumara inian Pak jaku, nyuk tahu. Ngapo? Kamu tahu tak aja Nabi itu pernah, ini cerita orang mati jaku kita sambung ke. Nabi itu pernah lewat depan kuburan, akhirnya Nabi itu berhenti. Ngapo ya Rasulullah? Ya Allah ya Rasulullah. Andaikan kamu pacak ngeraso ke, pacak denger, pacak nyingok, apa yang aku bisa lihat, kamu bakal jadi wong penakut, jadi ketakutan sepanjang hari ya Rasulullah.
Saking kehebat siksa kubur tadi. Untung kamu tak baca nengernya ya Rasulullah. Andai kamu baca nenger jeritan wong dalam kubur ini, kamu akan menangis setiap hari kata Rasulullah. Saking takutnya Pak, maksudnya denger jeritan wong di kubur tadi. Ngapa ya Rasulullah wong ini? Lagi kena azab. Iya ya Rasulullah. Apa dosa dia? Apakah dia durhaka dengan orang tua? Tidak ya Rasulullah. Apakah dia galak maksiat? Tidak ya Rasulullah. Jadi apa dosanya? Sampai kena azab macam itu. Dia pernah rasanya. Dia ni dak galak nyago istinjanya, dak galak nyago kebersihan hadasnya. Bahasa Palembang gaya galak koyu dak bercewok. Bahasa Palembang. Itulah dosanya. Ya. Ini dari kecil diajari istinja. Atau kalau dia sudah galak kita ajari semayang, otomatis kita ngajari dia istinja. Budak ini jangan lagi. Makanya bukan tak galak Pak. Budak kalau 3 tahun masih kecil-kecil halus, wong tuanya dak katik masuk masjid. Siapa yang nak jamin istinja dia? Ya. Kaget dia kencing. Ya maaf dak bercebok tadi. Tangannya kena banyak kencing. Pas semayang kami ni melok pula salaman. Sallallahu Allah. Wage kenyo najis tadi. Hukumnya kita tak tahu. Cuman yang tak ngajari tadi. Na'udzubillah. Jadi yang pertama ngajari anak tu, ngajarilah sholat. Otomatis lah. Kata baginda Rasulullah, muru auladakum bis sholati bisab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat pada waktu mereka sudah umur 7 tahun. Kalau yang kecil dari situ, ya silakan, boleh baik, asal kita baca nyagonya. Jangan kaget terdengar, woi masjid itu marah ibu, budak kecil dimarahi itulah katanya kalau dia oleh wak itu. Iya kan nyingok dulu marahnya itu ngapo. Ya. Ya kalau membiasa ke dak apa-apa, Pak. Boleh baik. Ada yang rewangi. Termasuk aku juga. Semayang kalau dulu di daerah IP itu kan. Ada musola. Nah, kebenaran yang aku ke pasar ini sebentar wajarlah anak aku najemi waktu itu. Kalau tidak salah baru 4 tahun apa baru baca lari-lari itu. Ya langsung kebenaran itu sudah jago ya. Balik jauh. Semayang wajak semayang. Kata imam, dia jadi ya sudah, kita jadi imam. Kita yang imam, anak kita berlari depan aku, Pak, gini. Ya Allah wallah jangan. Ya bis. Maklum baik budak kecil. Tapi ya keadaannya kan macam itu. Jangan sengaja budak dilepas, rumah tenang, berejo lawan masjid. Nah itu mah. Jadi belajarlah anak kita intinya sholat. Bahkankah kita ingat baginda Rasulullah di saat-saat terakhirnya apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah? As-sholah. Nak meninggal, nak mati Rasulullah, yang disebut Rasulullah itu salat, ummati an-nisa, ya. Jadi salat yang diingatkan Rasulullah yang terakhir itu. Benari salat, ya. Benari salat anak kita, diri kita juga. Makanya perlunya majelis. Mayang lagi, wuduk lagi. Pelok ibe, ada begitu yang belum tahu atau yang kita lupa, ada yang kita lalai, ya. Itu yang pertama, salat. Yang kedua yang nak dipegang-pegangnya dengan anak ini, dengan zuriyah kita, jangan pernah mereka jauh dari Al-Quran. Jangan cak-cak tak tahu kalau anaknya lah bujang lah SMA belum baca ngaji, balak 12-nya itu sudah. Balak 12 sudah anggaplah musibah besar itu. Mak mana tak nak ngerasa musibah, baknya beda cak ngaji. Nah ini masalah. Jangan jadi alasan kalau kita nak tobat diri kita, tobat ke juga untuk ngajak. Jangan jadi alasan, sudahlah aku beda cak ngaji, nak ngajari anak, dikontani anak deh. Ada kawan aku, Pak. Kawan aku ni, ya na'udzubillah, dikata kedak baca tu ya kategori dak baca lah. Kalau apal di mulut banyak, kan olah tua. Cuma kalau kau curu maco, bakbuk itulah. Ya. Ujungnya apa? Tapi dia punya tekad, jangan sampai anak aku cak aku dia. Jadi anaknya tuh ya maaf wong-wongnya tak mampu. Wongnya tak mampu, anaknya tuh disuruhnya dikeras nian.
Mak mana caranya budak tu dari SD lah sudah masuk TPA. Ngaji dengan ustazah ini jadi anak aku je. Ya bagus ya aku. Oh aku marahin an kalau dak ngaji je. Mungkin dalam hati anaknya, abah ni baca ya awak dah cak ngaji katanya. Dan itulah usaha dia tadi. Walhasil anaknya pacak ngaji, sekarang dia belajar ngaji dengan anaknya. Ya bisa baik. Kasih sayang antara orang tua, bapak dengan anak ya biasa baik. Nak malu-malu depan anak dewek dikolak anakku. Dia ujinya aku. Bacanya ini salah katanya dikatainya. Ya sudah. Kekat ke berkumpul dengan anak tadi katanya. Alhamdulillah aku. Tapi ditekannya ni anu. Kadang dia ngomong pun aku ingat dia ngomong. Oi Zid punya duit ni kadang-kadang tak katik katanya. Ngejo ke nyempus-pusannya. Papi ku bayar masih katanya. Kalau pacak ku bayar duluan katanya TPA itu ustazah itu. Berapa jaku? 10.000 cuma sebulan. Oh jaku. Kunjuk 50. Uji ustazah kaget biarlah ustazah katanya. Bayar duluan. Yang itu yang namanya dia saking tekad dia tadi ngajak ke anak supaya baca ngaji 10.000. Anak kita baca ngaji bukan main pak murahnya. Ini kadang-kadang TPA ya Allah bayaran 10.000. Nunggaknya 12 bulan. Sian ustazah. Dah. Oh ya ustazah. Tapi itulah guru ngaji pak kadang-kadang ya. Mana ustazah ya Allah taatnya kita ni ingat ke begawi dengan Allah benar ya. Begawi dengan Allah. Kekat ke itu kalau nak nurut ke yang anak murid tadi anak di hati pak. Ya kan aku pernah ngalami ngajar ngaji. Nauzubillah. Beli ikro yang ukuran cak ini tu nah. Ada kan ikro ni. Ikro ni ada ukuran setengah buku ini agak besar kan. Nah ada ukuran kecil macam ini. Mahwa. Nah, jaku aku kau tak salah belajar jaku. Ngapu? Mak mana aku nak macamnya jaku besar yang besar lagi masuk dak jingok yang kecil macam itu. Ada yang tak bawa ikro. Ada melok kawannya tak kawan aku nak melok ngaji jaku mana bak mak kau. Jangan asal-asalan, bukan aku nak berego, bukan aku nak minta duit jaku bukan. Guru ngaji itu macam itu Pak Ustaz. Ada juga sikap. Bukan aku nak nyuruh bak kau datang pendaftaran sekian. Telok sekilo minyak mahabe aja aku ya kami ini sudah tahu itulah prinsip guru ngaji tapi benar Pak tapi mereka tu benar kita begawi dengan Allah benar cuman kita juga yang sebagai pihak yang punya anak tadi memperlakunya jangan macam itu biarlah dia begawi dengan Allah ada gajinya dari Allah 10.000 lu enggak 17 bulan astagfirullahaladzim kalau prinsip dia benar ya, begawi dengan Allah ni tak usah takut gitu. Wah, ngapa? Kita begawi dengan wong berduit. Tak kalau kita tak diejo kenyo. Itu misalnya ada seorang pembantu punya begawi di rumah tangga wong kayo. Nak lebaran diejo kenyo. Sudah beli baju junya bonus, junya baju. Begawi dengan manusia lagi dipikir kenyo. Apa lagi begawi dengan Allah? Tak kalau Allah tak mikir ke kita. Alangkah miskin Allah maha kaya yakin be alhamdulillah. Lalu itulah keyakinan yang gong-gong yang bertugas dalam agama ni tadi. Dan memang ada nian Pak rezeki mereka. Ada nian yakin bela. Kita yang ngurusi majelis, ngurusi musola, pecah keselannya tiap. Ya, belum nak ngejo ke banyunya, belum nak ready nak ngejo ke sortingannya. Lurus-lurus ke benian. Allah Maha melihat, Allah tak pernah tidur. Ini apa namanya? Begawi untuk agama Allah. Begawi untuk Allah. Sedangkan kita pernah tak? Aku pernah tak nonton di Facebook ini. Pembantu begawi dengan Cina tadi maaf Buddha-Buddhanya Pak, bukan orang Islam. Sudahlah begawi sekian lama anak yang begawi tadi lah begawi sampai budak tadi. Ujungnya di umroh punya pembantu ini tadi. Ngapa? Lah dari kecilnya, bibik ni lah nyewok aku, mandi ke aku. Sekarang aku lah besar lah begawi. Uji orang Cina tadi. Lagi ada dia mikir ke si pembantu ni tadi begawi dengan dia sekian tahun. Dia umur punya, wah tenangis pembantu. Dari mana? Hidup sebagai pembantu bertahun-tahun. Pacak umroh. Nah itulah begawi dengan Cina. Cina dia mikir ke. Apa lagi kita begawi dengan Allah, insya Allah yakin benar. Tapi jangan sayangnya tuh, jangan keyakinan ini
salah tempat, yang manfaat kenyo yang punya anak tadi ngaji lah anak. Nah duit jajan kau 20.000, hanya yang TPA ngaji sekali 20.000 buat jajan, bayaran sebulannya 10.000 tak terbayar. Itu ngaji. Jangan sampai tidak pacak jauh anak itu. Kalau dia nak dekat dengan Al-Quran, mak mana dia nak dekat dengan Al-Quran? Kalau dia ngaji tak apa, dah baca. Paksakan mak mana caranya. Ya. Yang kedua jago anak, jangan jauh dari Al-Quran. Yang ketiga apa dengan anak yang penting-penting dalam agama ini, yaitu pendidikannya. Pendidikannya utamakanlah pendidikannya yang ke arah agama. Sekarang tak katik lagi Pak pesantren tu agama baik, pasti dia ngandung unsur umumnya. Ya. Bukan aku mentang-mentang kami bergerak di bidang pesantren masuk ke pesantren. Ya kalau jingok sekarang Pak, bahayanya lebih besar di dunia umum. Memang banyak sekolah yang bagus-bagus, ya. Tapi jingok sekarang, aku tak tahu ini apa karena pesantren yang nurun mutunya, apa yang kena. Tapi kalau kami yang bergerak di pesantren memang ada Pak gerakan-gerakan misionaris, gerakan wong kafir ini. Mak mano caranya pesantren ini jelek di mata masyarakat. Dan memang ada pula pelakornya. Baru-baru ini di pesantren Pati itu kan, mekosai anak muridnya, tak tahu diapakannya sampai 50 ekor bertahun-tahun. Ditangkap nangis saya. Iya, ditangkap nangis. Kalau sudah ditangkap yang namanya bukannya ustadz itu, aku kata na'udzubillah itu bisa dikata ke binatang lah, bukannya ustadz lagi itu. Ya. Kalau sudah ditangkap nangis, apa pengakuannya? Woi, saya tergoda setan. Uji setan gai kau. Melo tidak ngabo aku dinya. Nyala aku setan tu lah kawinnya. Ya. Nah memang ada sudah hukum dia apa dipotong, kan? Tak tahu belum dilaksanakan apa belum. Nah jago yang model yang ngaku kiai macam itu potong lah Pak, palak bocor palak bawah habis ya. Iya. Jangan kebiri be Pak, palak bocornya juga Pak. Gara-gara dia banyak mengatoi pesantren. Ya kesian pesantren yang benar-benar banyak masih Pak, ya. Sekarang ini kami buka data, pesantren itu 3 tahun yang lalu masih 5 juta. Jadi penduduk Indonesia ini 250 juta, yang anggota pelajarnya lebih banyak, Gen Z juga itu banyak. Yang masuk pesantren ini tahun ini cuma 1.400.000 penduduk Indonesia yang ada di pesantren, yang lagi mengalami pendidikan di pesantren. Tak sampai 0,0 sekian persen. Dikit artinya Pak. Ya. Yang ada pesantren yang banyak, muridnya banyak, jauh merosot. Gontor itu sekarang cuma ada 700 muridnya. Banyak kan? Dulu ribuan Pak Gontor itu. Gontor itu tanahnya ada dari sini sampai ke simpang MISA itu kali. Iya Pak, tanah Gontor itu. Pesantren itu, sekampung-kampung pesantren dia kalau. Tak habis-habis tuh kali seharian kalau kita nak berjalan di situ. Ya. Ya saya ingat aku dari kamarnya tuh pacak sampai ke, tak sampai kalau MISA ujung, anggaplah sampai ke lorong kami lah. Itu kalau nak ke masjidnya dari kamar, saking kebesarnya. Nah sebesar-besar itu isinya cuma 700 santri, 700 budak, alam kebanyak kamar nganggur. Itulah nandonya pesantren ini. Ya karena ada kejadian tadi, belum lagi perang-perang media memang menyudut ke pesantren, akhirnya pesantren sepi. Ya. Nah salah satunya kita banyak masih yang masuk ke pesantren. Salah satunya kalau nak nyelamat ke anak, pendidikan anak, pesantren inilah. Ya, pesantren paling dekat ada di sini Nurul Komar apa Air Panas. Dengan menjaga pendidikannya, kita nyaga masa depan dia. Jadi kita juga masa depan kita. Kalau nyingok sekarang sekolah-sekolah umum ini Kak, dia ngetop banyak ngejar viralnya. Ini bahayanya sekolah. Ini kalau kegiatan sekolah hari ini budak ini joget main ini ngetop sekolah itu. Ya. Ada baru-baru ini sekolah yang ibu gurunya tuh diuyuknya rami-rami oleh anak muridnya. Pakai cap tangan yang ngejek itu. Guru.
Nah itulah na'udzubillah. Pendidikan anak. Terus yang tak kalah pentingnya apa yang harus kita perhatikan? Yaitu pergaulan anak. Ya. Al-mar'u bidini khalilihi. Kata baginda Rasulullah. Al-mar'u bidini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Apa maksudnya? Di mana dia berkawan, itulah jadi wong itu bagi. Anak ini terutama. Kalau kita lah besar ni mungkin adalah kawan kita preman, kita tak jadi mabuk, tak jadi apa. Ya, dia sekedar kawan. Tapi kalau budak di mana dia berkawan, kecondongan dia, itu lagi jadi dia. Aku jengok cepat ni Pak, namanya virus mulut budak ini. Budak ni kalau lah berkumpul, budak-budak kecil ini, siko ada budak penyakit yang galak ngomong kotor, nyebar gawaknya balik omongan itu. Kesalnya aku kalau macam itu. Ya. Dengar lewat budak itu, alang kenteng yang ngomong tu. Ngomong. Tak jauh dari ngomong kotor tu lah. Salah dikit ngomong kotor. Budak yang kawannya ini dikit ngomong kotor. Alang kenteng, alang kepasenya jagung kamu mulut kau ini. Jadi rumahnya macam itulah. Nah itu yang kita harus, itu yang tinggal kita berijo. Ya. Berijo nyago anak kita tadi, jangan sampai ketularan virus ya tadi. Di mana dia bergaul, di situ lagi wataknya. Boleh makanya kita harus, ya bukannya ngajari Pak. Ya, zaman sekarang ini, kalau lewat masa anak kita lah selamat, ya sekarang selamat ke anak cucung pula, ponakan pula. Ya. Karena apa? Virus mulut kotor ini, mulut yang berbicara kasar, berbicara fasik yang tak keruan ini sudah na'udzubillah jadi jadi hal yang biasa di masyarakat kita sekarang ini. Ya, kemana lah Pak kita dengar ini, kita duduk, kita dengar terjenguk ada budak, lacak lah biasa ni budak sekolah, kayak ngomong yang macam itu, berkumpul kita dengar omongan macam itu. Ya, yang tak lemak dengarnya. Kalau kita lemak tak biasa baik. Yang penyakitnya ni kita ni cak biasa baik dengarnya, nah itu bahayanya. Ya. Maka hindarlah, jagalah pergaulan mereka. Kemana kalau kita ni ada jiwang berkawan dengan tukang iwa melok amis, sekedar mambu. Berkawan dengan tukang minyak wangi melok wangi, mambunya baik. Tapi kalau pergaulan bukan mambunya baik. Suluknya, akhlaknya melok tertular. Ya. Tapi kalau dia berkumpul atau kita awasi dia bergaulannya, kumpul dengan budak ngaji kalau galak ke masjid kalau itu benar juga. Biarlah dia di masjid kami dikit yang agak semayang dia diam. Ya. Masjid Pusri itu ya Allah Pak, main uwian. Masjid Pusri ini. Pernah aku situ. Belum azan, belum. Ya Allah, wing buwi uwian. Apa jakulah, das budak di sini. Iku anak aku melok. Tapi sudah semayang serius. Nah benar pula jaku. Nah pacak pengurusnya tu memang ya. Memang ada nian. Ada kalau ku baca di masjid, nah tengok lagi uji kawan tu di masjid yang ngetop ni. Ya kita bukan pemali. Pastabikul khairat. Kalau tengok yang bagus embek. Ya. Tengok masjid ini dingin, sejuk, embek bagus. Mengutamakan kenyamanan jamaahnya. Mak manuang cara masuk sini nyaman, demak nak ibadah. Ya. Kalau yang di masjid Jokorian itu budak kecil juga, mak itulah. Ada yang dibuat timnya Pak untuk ngawasi budak-budak ni. Kita ni yang bukan tak pacak Pak. Kadang-kadang SDM kita terbatas. Ya. Tapi aku salutnya tu mereka tu sanggup galak ngatlok apa. Apa prinsip mereka? Kalau gawe ini untuk Allah, jangan takut masalah duitnya. Uji yang ketua masjid itu dulu. Sekarang baru-baru kemarin kan meninggal kan ketua masjid itu. Ya. Nah itu kita mbak bagusnya. Lemak ngomong betat, prakteknya saro bener nian Pak Saro nian. Ya. Ngurusi musola kecil lagi Pak Lapening, apa lagi Pak Jepo. Jaironi ngurusi masjid. Tapi insya Allah pasang niat lurus. Nah ini balik-balik ke anak tadi satu. Perhatikanlah sholat anak kita, ya. Termasuk juga kita juga sampai sekarang pun saya masih belajar sholat ini. Kenapa Pak? Ada tanam ke rasa takut. Sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ya,
Awwalu ma yuhasabu inal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat salu asair wa hamalihi fa in fasadat fasadakul kullu. Ingat, kaget kita nak ditimbang kaget waktu kita perhitungan di akhirat, yang ditinyo dulu, yang nak diajak berikiran dulu as-shalah. Semayang kita dulu yang nak diurusi. Kalau urusan semayang lah beres, baru amal yang lain. Kalau amalan sholat kita tak beres, tak katik guna je malaikat nak ngurusi amal kau yang lain, sedekah kau, maling kau, mana kena lah. Sholat kau bela tak benar, habis urusan kita Pak. Selesai. Ya. Makanya ku ampusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim ayat 6 kalau dah. Jaga diri kamu. Sudah kita ni mukallaf Pak. Bukan mu'alaf baru masuk Islam. Mukallaf tu wong terbebani. Terbebani apa? Terbebani bagus. Dengan beban inilah pacak masuk ke kita ke dalam surga. Terbebani apa? Ku ampusakum. Jaga diri kamu dari neraka. Jaga diri dari neraka ini satu. Hindari segala apa yang dilarang oleh Allah. Hindari dari neraka. Kedua, jalan ke yang pertama, jalan ke apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita tak jalan ke, berarti ngawak kita ke dalam neraka. Kita dah semayang subuh ini, dah semayang, sudah berarti kita siap masuk neraka. Nah itu juga. Tapi bukan habis-habis di kita be. Ampusakum wa ahlikum naro. Jangan kamu be selamat. Ingat kamu punya anak, punya istri, punya zuriat. Jago juga, terutama anak-anak kita. Jago dari api neraka. Karena api neraka tu yang hidup ke api neraka tu yang pertama waquduhan nasu wal hijaro. Di ayat tadi apa? Waquduhan nasu wal hijaro. Bahan api neraka tu tak kata lain duit kau tu lah. Pertama dia ada batu itu. Batu api neraka. Batu itulah yang diambil oleh burung ababil, diuntal ke gajah, gajahnya hancur jadi debu. Ya di surat Al-Fil itu. Nah itu bahan bakarnya. Biar tambah awet api ini apa selanjutnya? Manusia bahan bakarnya. Nah itu mah. Zubillah. Wa qulwan kemono kita Allah selamat ke kita dan anak kita dari api neraka. Selamat ke. Kedua apa dia tadi sudah sholatnya, jago dia jangan jauh dari Al-Quran. Paksa ke mak mano ada target anak kita harus jadi hafiz. Ketiga, jaga dunia pendidikan dia. Jangan daftar ke anak kita ke neraka. Mana ada sekolah neraka? Ada. Sekolah A. Bangku 10 juta. Anak kita nilai kecil. Daftar ke lah. Kepala sekolah ngapa? Ini duit 10 juta napa anak aku ke neraka. Iya, kepala sekolah ambeknya duit kita. Napa anak kita ke neraka? Kenapa? Rasulullah ngomong, al-rasi wal murtasi pinnar. Yang nyogok dengan yang disogok masuk neraka. Jadi kalau ditanya, "Tat, nyogok menyogok berdosa tak?" Tidak berdosa. Nah, lemaknya iya, cuman masuk neraka. Tidak berdosa, cuman masuk neraka. Nauzubillah. Ya. Tak lemah anak aku kalau tak masuk sekolah itu tak tahu tetangga. Mula tetangga ni anak aku SMA ni, anak kau di mana? Usian ini cuman ngapa nilainya kecil padahal nyogok. Terus sekarang ni gengsi itu, Pak. Dijual uang ni duit, pakai duit ini. Kita gama. Kalau dama itu mana ke budak dak kelas sekolah maluan dia ni. Astagfirullah. Ya. Ini kisah nyata. Waktu kami balik merdeka itu, budak itu dari SD Pak ngaji dengan aku. Namanya Hanif. Nilainya besar. Waktu SMP nak masuk SMA nilainya besar Pak. Memadai nilainya tu. Tidak masuk. Nauzubillah ngapa tak masuk? Uji maknya minta duit sekian. Ya mungkin yang nganjuk duit tadi ya memang ya rahasia umum lah Pak. Akhirnya dia tadi tak baca masuk budak ni tadi. Apa nak ke duit ibetat pakai nanya pula, jaku ibu ni lah tahu bu, jaku kita. Ya sudahlah, cuman si Hanif ini kecil hati tak masuk sekolah itu. Jaku Hanif, murid ngaji ni. Ujungnya masuk mana Pak? Masuk sekolah Muhammadiyah sebelah rumah kami itulah, Muhammadiyah Merdeka itu. Masuk situlah. Nip jaku sama be sekolah ni penting kau benar baik. Jadi itulah jaku. Kau sekolah lah sampai S3, S4 ya. Kalau kau tak sungguh-sungguh, mana jaku? Nama mana kau nak begawi? Alhamdulillah Pak. Ya.
Berkat dia ni tadi. Iya jago sekolah. Sekolah Muhammadiyah, para rumah. Budak dia tamunya budak Pak. Dia ngerasa malu kawannya sekolah sana, sekolah di kampung ni lah, jiwong tadi kan. Padahal bagus juga sekolah itu. Walhasil apa? Tamat SMA, tak lama kemudian ngabari maknya. Alhamdulillah, itu dia ngapo? Anip diterima begawe di mana? Di kejaksaan dia. Oh jago boleh lah. Iya, tamat SMA nih. Kayak jago. Iya, tamat inilah baru kata. Belum setahun tamat SMA lah masuk pegawai. Next dia Pak. Dah ketemu lagi dengan aku tadi. Nih jago. Woi budak Muhammadiyah. Woi yang tengah dia. Ustaz dia kata. Ya tahu kalau wong tak ngerti apa dia ngatoi Muhammadiyah nya ustaz ini. Kan dia aku dengan dia. Jadi kan tahu. Maksud aku tuh, nah kau takut sekolah Muhammadiyah dulu. Buktinya sekarang kau jadi PNS. Kawan kau yang sekolah nyogok tadi, kuliah lagi ini lagi. Ya bukan nasib tadi. Belum begawi. Nah, itu Pak, ya. Jangan melok-meloki adat bayar sekolah sekian. Ya kalau memang itu administrasinya tidak apa. Sekarang tak tahu negeri Pak, tak tahu swasta, make duit. Uji kawan aku tuh sama SD masuk MTS 1 3 juta aja. Iya. Sudah mayar sudah. Budak tu ulangan belum jago? Belum. Nah ngapa lah mayar udah tahu nya pening sekolah sekarang. Budak ulangan deh belum. Lah di MTS sudah diterima lah mayar 3 juta. Innalillahi. Nah lah yang dah nyoba berhenti nih Pak. Ya. Jadilah ya. Pak. Sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Pak. Mungkin ini apa yang kami sampaikan pagi ini. Ada salah, ada hilaf. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, terutama untuk anak-anak kita sama-sama berdoa. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, anak kita, keturunan kita dari maksiat. Insya Allah besok-besok kita Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita, bersama anak kita di surganya Allah. Bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.